Pernahkah sahabat mengalami suatu kejadian di mana keadaan sepertinya berbalik 180 derajat? Kita merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang kita dihadapkan kepada situasi yang sulit, situasi yang memaksa kita untuk menjalani peran yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sama seperti kisah yang satu ini, seorang wanita harus menjalani peran bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah. Bagaimana cara dia berjuang dalam menjalani hidup yang seperti ini? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Tahun 2005 suami saya terkena stroke. Beliau terkena stroke tengah malam, jatuh di tempat tidur, dan saya bersama dengan adik ipar membawanya ke rumah sakit. Dalam kondisi yang kritis, suami saya mungkin tipis harapan untuk bisa ditolong, tapi saya percaya bahwa akan ada kesembuhan. Saya cari uang bersama adik ipar saya untuk ngasih uang muka masuk ke dalam rumah sakit itu supaya dapat pertolongan pertama. Saya berkantor di Kuningan, beliau berkantor di Cipete. Kami rumah di Bekasi, setiap pagi dia harus antar saya dulu ke Kuningan, baru beliau ke Cipete. Malam dia jemput saya ke Kuningan, baru pulang ke rumah. Mungkin dengan kondisi yang setiap hari seperti itu jadi sakit dan yang tidak dirasakan. Memang beberapa kali beliau suka bilang, kok saya kesemutan ya? Dan kami nggak tahu kalau itu sebetulnya tuh gejala stroke. Di hari ke-6 kalau nggak salah waktu itu kondisi dia 2 kali koma dan hampir dipanggil Tuhan. Saya nggak mau suami saya diambil dari saya. Penyerahan lah kalau kita bilang ya, doa penyerahan ya. Orang stroke kan kayak aliran darah sudah mati ya. Di tengah suami saya yang lagi terbaring, saya pegang tangan dia. Saya pegang tangannya. Saya katakan sama dia, Tuhan pasti tolong kamu. Besok paginya saya ngelihat ini kok kayak ada aliran darah ya di tubuh dia. Itu hari ke-7. Ini masih dalam kondisi yang antara sadar dan nggak sadar ya. Mukjizat nih, mukjizat. Saya teriak-teriak sendiri di rumah sakit itu kan. Coba angkat. Mulai menggetarkan tangannya. Saya bilang ini mukjizat. Ini mukjizat. Hari ke-8 saya ke administrasi rumah sakit mau bawa pulang. Saya harus tanda tangan surat pernyataan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap yang terjadi bagi suami saya. Terbayang orang stroke, dalam stroke satu tubuh nggak bisa gerak seperti batu, dan saya bekerja. Anak saya 3 tidak punya pembantu. Saya cuma minta satu kepada Tuhan, sembuhkan suamiku agar pada saat aku bekerja aku tidak terlalu repot ngurusin beliau. Tergeletak di tempat tidur itu tidak bisa bergerak sekitar 2 bulan. 2 bulan sama sekali. Baru miringin badan itu sekitar setelah 2 bulan dan baru bisa duduk mungkin di bulan ke-6. Berjalan ke ruang tamu dan akhirnya ke teras dan saya kalungin nama sama jalan rumah. Karena beliau punya semangat yang luar biasa. Saya selalu bilang sama beliau, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang patah meremukkan tulang. Dan kita mau lihat anak-anak kita nanti di pelaminan. Itu yang selalu saya katakan kepada beliau. Dan beliau sering mencucurkan air mata karena ingin sampai menemani anak-anak ke pelaminan. 1 tahun sudah bisa jalan. Satu mujizat dari Tuhan. Saya kebetulan memang trainer, teman training saya ngasih saya kerjaan. Mau nggak ngasih training public speaker? Wah, saya jadi public speaker? Iya. Dan saya mulai pelan-pelan dapat menjadi pembicara. Jadi public speaker dan saya bisa membeli obat buat suami saya. Pada saat saya punya janji kepada Tuhan, saya akan melayani.
Saya akan setia, bukan hanya di kala suka, tapi di kala duka. Banyak teman-teman, banyak orang sekeliling saya waktu beliau sakit. Masih mau? Kan kamu hebat. Kamu sekarang punya pekerjaan bagus. Saya katakan, waktu saya menikah, saya sudah janji bukan dengan dia, tapi saya janji dengan dia yang di atas. Ya, istri saya menolong saya sampai sekarang. Kalau nggak ada istri saya, nggak mungkin saya ada sampai sekarang. Hampir 30 istri itu sebagai pendamping apa semua ada situ. Nah itu yang berlaku, yang ada di istri saya. Saya beruntung ya punya kamu sampai sekarang. Iya dokternya, sehingga saya sehat-sehat sampai sekarang. Ibu-ibu, teman-teman, mungkin hari-hari kamu, hari-hari kalian sedang mengalami apa yang pernah saya rasakan. Hidup di dalam kesusahan ekonomi, hidup dengan suami yang begitu galak, mungkin KDRT. Ingat janji pertama kau berdiri di altar, setia dan tulus hatimu. Lakukan semuanya seperti kau melakukannya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi perubahan besar atau tantangan hidup yang datangnya tidak kita duga. Namun ingatlah, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan yang kita butuhkan. Namun, jika hari ini kamu membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menghubungi nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan berdoa bersamamu. Kamu gak perlu berjalan sendirian, karena kami siap mendampingi kamu di dalam doa.